Setelah keluar dari lift, ada ruang istirahat yang sangat besar. Hanya satu ruang istirahat itu mungkin sekitar 300 hingga 400 meter persegi. Di ruang istirahat ada beberapa sofa bar, di mana beberapa orang sedang menunggu untuk bertemu dengan manajer Feng. Namun, mereka melihat pasukan petarung yang tidak perlu menunggu sama sekali. Mereka langsung berjalan menuju kantor manajer Fang. Manajer Fang ada di dalam, silakan, Nyonya Liu langsung membawa Luo Feng dan yang lainnya ke kantor manajer Fang. Di kantor, Luo Feng melihat sekeliling. Ornamen di sekitarnya berkilau dan lantainya terbuat dari kaca yang diperkuat. Di bawah kaca yang kokoh ada sungai dengan ikan berenang di dalamnya. Seseorang dapat melihat cukup banyak ikan di bawah sambil berdiri di atas kaca yang keras. Betapa mewahnya, pikir Luo Feng dalam hati. Gao Feng, sepertinya kalian benar-benar dibuat sedikit kali ini. Seorang lelaki tua botak dengan wajah bulat meninggalkan kursinya dan tertawa sambil berjalan. Ini, datang dan duduk. Kelompok itu duduk di sofa saling berhadapan di sisi kantor. Jadi, apa yang kamu punya kali ini? Orang tua berwajah bulat itu tertawa sambil berkata, mari kita lihat. Old Fang, aku akan membuka matamu kali ini. Gao Feng tertawa. Seorang manajer besar sepertimu menerima cukup banyak pasukan tempur, tapi kamu jarang melihat sesuatu seperti ini. Luo Feng, keluarkan. Oh. Manajer Fang terkejut dan matanya berbinar. Luo Feng tertawa ketika dia melihat reaksi manajer Fang saat dia mengeluarkan bulu berharga serigala bulan perak dari ransel di samping kakinya. Dia meletakkan bulunya di tanah dan menyebarkannya. Seolah-olah itu adalah serigala bulan perak pipi, Anda bisa merasakan niat membunuh serigala bulan perak darinya. Pemburu. Manajer Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Manajer, di sana, Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dalam dialek kota asalnya. Gao tua, ini pasti sesuatu. Untuk pemburu sebesar ini, mungkin itu adalah komandan tingkat tinggi. Dengan kecepatan serigala bulan perak, bahkan orang kuat yang baru saja naik ke level Wargot akan kesulitan membunuhnya. Kecepatan serigala bulan perak memang mengejutkan. Ketika terluka parah, itu bisa mencapai kecepatan suara. Bisa dibayangkan betapa cepatnya jika tidak terluka. Bulunya cukup lengkap, manajer Fang memeriksa, sepertinya bulu itu dipotong di sepanjang luka. Namun, dot itu memang cukup lengkap. Mata manajer Fang berkedip. Bulu serigala bulan perak memang salah satu bahan pakaian terbaik di seluruh dunia. Meski bulu ini memiliki kegunaan lain, tokoh-tokoh penting dunia rela membeli pakaian yang terbuat dari bulu ini dengan harga tinggi. Manajer, beri aku waktu sebentar, langsung berlari ke meja kantornya. Dan dia dengan cepat mengeluarkan brankas yang terkunci dan, sambil memegangnya, berlari kembali. Gao Feng, kalian tidak perlu memperpanjang ini lagi. Keluarkan saja semua bahan pemburu lainnya, manajer Fang tertawa sambil membujuk. Pada saat yang sama, dia membuka brankas yang terkunci, yang berisi peralatan halus. Setelah mengaktifkannya, lampu merah bersinar dari atas perangkat. Luo Feng mengeluarkan hal-hal lain satu per satu. Mata khusus, cakar, taring, tulang kaki. Koleksi yang cukup lengkap. Mata manajer Fang dipenuhi dengan cahaya saat peralatan menyorotkan lampu merahnya ke bulu, dan segera setelah itu, mata, cakar, taring. Alat tersebut menampilkan angka di layar kecilnya. Ekspresi manajer Fang serius saat dia menatap nomor tersebut, dan pada saat yang sama, mengetik informasi melalui keyboard virtual. Beberapa saat kemudian, material ini memang dari pemburu yang sama. Dan pemburu ini, memang komandan level tinggi. Tepat ketika manajer Fang selesai mengatakan itu, Gao Feng tertawa di samping saat dia berkata, seharusnya itu adalah komandan tingkat tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Bahkan dalam kategori monster level komandan level tinggi, ada perbedaan besar. Monster yang baru saja melangkah ke level komandan level tinggi dan monster level komandan level tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan bisa memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Secara alami, harga bahan mereka juga sangat berbeda. Hehe, tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan poin itu dari kalian, tertawa manajer Fang. Baiklah, sebutkan harga Anda. Anggota regu palu api saling memandang, dan tatapan Gao Feng mengisyaratkan Luo Feng. Luo Feng tertawa sambil berbicara, manajer Fang, menurutmu berapa harga yang pantas? Di
Home of Limits dan pasar internet aliansi hari, ada banyak harga untuk seorang pemburu. Luo Feng jelas tahu bahwa monster level komandan tingkat tinggi akan dijual dengan harga lebih rendah ke Dojo of Limits karena Dojo of Limits akan memberikan sedikit poin kontribusi sebagai imbalannya. Sedangkan untuk pasar aliansi hari, monster level komandan level tinggi biasanya berada di kisaran 50 juta hingga 500 juta dolar. Tentu saja, seorang pemburu secara alami kuat, langka, dan merupakan raja serigala, jadi harganya juga harus melampaui batas harga normal. Kalau begini, bahan ini memang bagus, 600 juta dolar China. Kata manajer Fang setelah menarik napas dalam-dalam. Bahkan baginya, dia jarang membuat bisnis sebesar itu. Bahan dari monster level pemimpin gerombolan rendah juga biasanya cocok untuk harga ini. Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya sudah membahas harganya sebelum datang ke sini. Luo Feng membaca di papan diskusi pejuang bahwa seseorang menjual pemburu, tingkat komandan tingkat menengah, seharga sekitar 50 juta dolar bumi di Amerika Selatan. 50 juta dolar bumi setara dengan 175 juta dolar Cina. Jika seorang pemburu tingkat komandan tingkat menengah dapat menjual sebanyak ini, maka tingkat komandan tingkat tinggi ini seharusnya lebih berharga, terutama karena sudah mendekati tingkat pemimpin gerombolan. Old Fang, harga kamu terlalu rendah, kata Gao Feng sambil mengerutkan kening. Seorang pemburu level komandan level menengah sudah bisa menjual 175 juta dolar China di Amerika Selatan, 900 juta hingga 1 miliar dolar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami. Gao Feng, jangan bermain-main denganku. Tidak akan pernah bisa mencapai harga 900 juta sampai 1 miliar, manajer Fang tertawa getir. Luo Feng tertawa saat melihat ini. Sebenarnya, regu sampai pada kesimpulan bahwa pemburu ini seharusnya bisa menjual sekitar 700 hingga 800 juta saat mereka berdiskusi. Kapten Gao Feng baru saja menakut-nakuti manajer Fang dengan mengatakan ini. Berburu serigala bulan perak ini menghabiskan biaya lengan kakakku, kata Gao Feng dengan wajah jelek, aku tidak akan mengatakan lagi, 800 juta dolar China. Jika Anda menerima, maka kami punya kesepakatan. Jika tidak, saya dapat menemukan orang lain. Karena hubungan kami, saya langsung datang ke Fang Tua tanpa menemukan orang lain terlebih dahulu. Manajer Fang melirik Zhang Ke, memang. Zhang Ke kehilangan satu lengan. Sepertinya manajer Fang tidak bisa membayar harga ini. Ayo pergi. Gao Feng berdiri, dan Luo Feng segera mulai mengemasi bahan dari serigala bulan perak. 750 juta, batas saya, kata manajer Fang sambil mengerutkan kening. Namun, Gao Feng tidak bersuara, dan Luo Feng langsung selesai berkemas. Pergi, Gao Feng mulai keluar. Gao Feng, 750 juta sudah cukup bagus, desah manajer Fang. Saat dia melihat Gao Feng dan yang lainnya menuju keluar, dia berteriak, kembali, kami akan membayar harga Anda. Luo Feng, Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya di pintu saling memandang dan tersenyum. Ada beberapa lusin manajer yang membeli material monster di pasar aliansi SDM. Pasar aliansi SDM menggunakan sistem eliminasi. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kinerja terburuk setiap tahun secara langsung akan diambil alih posisi manajernya. Secara alami, orang baru datang menggantikan mereka. Di bawah tekanan seperti itu. Secara alami, setiap manajer mencoba mencari cara untuk mengumpulkan material monster dari petarung. Di kantor, kalian para pejuang terlalu kejam sekarang, kata manajer Fang saat dia mengerjakan transaksi, tetapi dia juga berterima kasih, setiap manajer dan bahkan setiap agen dari setiap sektor semuanya bersaing satu sama lain untuk membeli materi dari para pejuang. Ketika harga menjadi semakin jelas, keuntungan kita menjadi semakin rendah. Melihat bagaimana kalian baru saja menghasilkan 800 juta dalam satu tarikan nafas, itu bahkan membuatku ingin pergi berburu monster di hutan belantara. Sayangnya, sekantong tulang tua seperti saya mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan monster level prajurit. Seperti yang dia katakan, manajer Fang sedang melakukan transaksi ke setiap akun. Manajer Fang, aset pribadimu mungkin melebihi milikku dengan semua campur tanganmu selama ini, Gao Feng tertawa. Keberuntungan. Kadang-kadang saya akan menemukan sesuatu yang besar, dan saya akan dapat menghasilkan banyak uang, manajer Fang tersenyum. Gao Feng tertawa, dengan ini, kamu mungkin akan mendapatkan keuntungan setidaknya 8 digit.
Manajer Fang Yang tidak terlalu menggelengkan kepalanya. Oke, selesai. Saya mentransfer 800 juta dolar Cina ke akun pasukan tempur Anda. Gao Feng dan Wakil Kapten Chen Gu menerima pemberitahuan dari jam tangan komunikasi taktis mereka yang memberitahu mereka tentang kenaikan 800 juta dolar China di rekening mereka. Oh, Fang, enak sekali, tertawa Gao Feng. Kamu lebih baik menjagaku dengan beban seperti itu di masa depan. Manajer Fang tertawa, sekarang, kami para manajer juga berada di bawah tekanan besar. Jika saya bisa menjadi direktur regional dari sektor kota pusat, maka saya akan memiliki hal-hal yang mudah. Ya, mengangguk Gao Feng, namun, monster yang kuat sulit untuk dihadapi, saudaraku kehilangan lengannya. Ah, ya, kehilangan satu lengan, desa manajer Fang sambil menghela nafas, meskipun ku dengar ada harta karun yang bisa membuat lengan tumbuh lagi. Namun, harganya sangat tinggi, jadi petarung biasa tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Menumbuhkan kembali lengan. Pikiran Luo Feng dikaburkan. Tepat ketika menjadi seorang pejuang, Luo Feng juga mencari obat khusus di pasar internet. Namun, dia tidak dapat menemukan obat yang dapat menumbuhkan kembali lengan atau kaki. Luo Feng selalu berpikir bahwa obat seperti itu tidak ada. Ada obat seperti itu. Gao Feng juga berkata karena terkejut. Manajer Fang, benda apa itu? Bisakah itu menumbuhkan kembali kaki juga? Luo Feng juga bertanya dengan penuh semangat. Wow, kakaknya telah cacat selama ini. Jika ada kesempatan untuk membiarkan saudaranya berdiri lagi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mewujudkannya. Itu adalah Elixir of Life yang legendaris. Jangan bicara tentang kaki atau lengan, bahkan jika bagian bawah tubuhmu hilang, itu bisa tumbuh kembali, kata manajer Fang. Namun, benda ini berasal dari keberadaan yang jauh melampaui pemimpin gerombolan, itu dibuat dari jiwa monster tingkat kaisar yang tak terkalahkan, naga bumi. Hanya ada beberapa naga bumi yang tersebar di seluruh dunia. Jadi setiap ramuan kehidupan sangat mahal. Dan itu juga sangat jarang, Anda tidak dapat menemukannya di pasar internet. Aliansi kami juga tidak memiliki stok. Harga salah satunya sudah mencapai 30 miliar, dan tidak ada pasar. Untuk mereka, 30 miliar untuk satu, tidak ada pasar. Jantung Luo Feng mulai berdetak lebih cepat. Tepat ketika dia memikirkan saudaranya yang duduk di kursi roda dan diam-diam melihat pemandangan di luar, Luo Feng tidak bisa menahan tinjunya. Apapun yang terjadi, aku akan membiarkan adikku berdiri lagi, tentunya. Namun, Luo Feng tahu betapa sulitnya menghasilkan 30 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat rendah yang lemah bernilai sekitar 500 juta hingga 1 miliar dolar Cina. Bahkan jika Anda memburu mereka sendirian dan membunuh 10 pemimpin gerombolan dalam 1 tahun, Anda mungkin hanya akan menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar. Juga, sangat sulit bahkan bagi petarung level Wargot untuk membunuh pemimpin gerombolan. Pejuang level Wargot rata-rata mungkin menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar dalam setahun. Bahkan dengan itu, Anda harus bekerja keras selama 6 atau 7 tahun. Selain itu, dia bahkan belum menjadi petarung level Wargot. Itu hanya keberuntungan bahwa dia bisa bertemu dengan pemburu yang terluka parah ini, tidak mungkin dia bisa beruntung setiap saat. Meskipun akan sulit untuk menghasilkan 30 miliar dolar China, bukan tidak mungkin dengan potensi tidur dalam kekuatan spiritual saya. Namun, membunuh naga bumi, Luo Feng tertawa getir di dalam hatinya. Seorang pemimpin gerombolan, sudah sangat menakutkan. Eksistensi yang melampaui pemimpin gerombolan, level kaisar, monster terkuat di bumi. Ada juga manusia yang melampaui level Wargot. Misalnya, petarung terkuat, Hong, dan Dewa Petir, terkuat kedua melampaui level Wargot. Namun, keberadaan ini sangat langka. Membunuh naga bumi. Bahkan pejuang manusia terkuat di dunia tidak dapat 100% yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Haha, ramuan kehidupan. Kapten, ketika salah satu dari kalian mencapai level petarung terkuat di dunia, Hong, berikan sedikit uang kepada saya sehingga saya bisa membeli satu ramuan kehidupan, tertawa Zhang Ke. Anggota regu palu api lainnya tidak bisa menahan tawa. Mencapai level, Hong, orang seperti itu bisa melawan seluruh pasukan pemerintah sendirian. Bagi tipe orang seperti ini, 30 miliar memang uang tunai kecil. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai level itu? Ayo, ayo makan.
Gao Feng tertawa. Di sebuah restoran di lantai 3 pasar aliansi SDM. Ada piring di seluruh meja dan anggota regu palu api semua dikelompokkan di depan laptop di samping. Kapten, Gao Feng, dengan cepat memindai jarinya pada pemindai, mengetikkan 3 kata sandi sekali pakai, dan memasukkan akun bersama regu palu api. 800 juta dolar Cina. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Luo Feng melakukan semua pekerjaan, jadi dia mendapatkan 80% setinggi mungkin. Sisanya dari kita akan membagi 20%. Tidak ada keluhan kan? Gao Feng memandang kelompok itu. Kelompok itu mengangguk dan Luo Feng tertawa. Regu petarung memiliki segala macam aturan. Beberapa dari mereka mencoba membuat anggota bersaing sementara yang lain mempromosikan persatuan. Luo Feng mendapat 640 juta, sisanya mendapat 32 juta, Gao Feng dengan sigap mentransfer uangnya. Berbunyi. Transaksi berhasil. Pemberitahuan muncul satu persatu di layar laptop. Luo Feng menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya sendiri, yang menunjukkan bahwa keseimbangannya telah meningkat 640 juta. Hari ini, Luo Feng sedang mentraktir kita, Gao Feng tertawa sambil berteriak. Iya, kita harus membuat orang kaya ini membayar, kata Chen Gu dengan ekspresi tidak puas. Astaga, sekali ini saja dan kamu hampir mengejar jumlah uang yang telah saya hasilkan selama bertahun-tahun ini. Saya iri. Anggota regu palu api sangat ceria saat mereka mengobrol dengan bebas, makan dan minum dengan riang. Setiap kali mereka meninggalkan alam liar, mereka meninggalkan batas kehidupan dan kematian. Di alam liar, terutama di kota-kota yang hancur, Anda selalu khawatir. Tak ada yang berani bersantai di kota-kota itu, karena terlalu banyak gerombolan monster dan monster level komandan di sana. Minum. Ayo, kami bersaudara akan minum. Terasa enak. Zhang tua, kami sudah bersaudara selama hampir 10 tahun. Siapa yang tahu berapa kali Anda menyelamatkan saya di medan perang? Nah, tidak perlu dikatakan lagi. Di sini, bersulang. Petik 2. Orang-orang di sekitar meja ini sedih karena Zhang Ke akan pensiun, tetapi mereka berharap kepada Luo Feng si pembaca roh. Perasaan semua orang rumit, jadi mereka makan dan minum dengan riang sampai sekitar jam 9 malam. Hanya sampai saat itu mereka menemukan sebuah kamar di kedai teh terdekat untuk beristirahat. Di dalam ruangan, semua orang menikmati secangkir teh bening di depan mereka. Zhang Ke akan menjadi instruktur di dojo, kata Gao Feng kepada kelompok. Di masa depan, kami akan memiliki 5 orang di regu palu api kami. Aku, Luo Feng, Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing. Dan karena Luo Feng adalah seorang pembaca roh, kekuatannya melebihi kekuatanku. Saya yakin pertumbuhannya di masa depan akan lebih menakjubkan. Tidak ada yang tidak senang karena kekuatan Luo Feng. Petarung yang kuat dalam satu regu berarti peluang bertahan hidup yang lebih tinggi untuk regu. Pasukan akan lebih mudah berburu monster dan menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, jika Luo Feng tidak membunuh pemburu kali ini, anggota regu lainnya tidak akan mendapatkan 32 juta. Meskipun Luo Feng mendapatkan sebagian besar uang, mereka masih menerima lebih banyak uang daripada yang mereka dapatkan dari penghasilan sebelumnya. Namun, dari kami berlima, Luo Feng adalah yang terkuat. Aku harap kita tidak menjadi beban baginya, kata Gao Feng. Wajah Wei Qing dan Wei Ti sedikit berubah. Keduanya adalah petarung tingkat lanjut, jadi mereka memang menjadi beban. Kapten, aku masih pemula, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng, bukan itu maksudku, tersenyum sedikit Gao Feng. Wei Ti, Wei Qing, kalian juga jangan terlalu banyak berpikir. Yang aku maksud adalah bahwa kita harus meningkatkan tujuan kita untuk monster tempat kita berburu, masa depan. Jadi tujuan pertama dari regu palu api kami adalah, menjadikan setiap anggota petarung level Panglima Perang. Petik 2. Kapten. Wei Ti tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudaraku dan aku masih harus pergi sampai kita mencapai level Panglima Perang. Saya tahu itu. Gao Feng tertawa dengan percaya diri, aku punya ide, katakan padaku apa yang kalian pikirkan. Luo Feng mengangguk, dan Wei Ti, Wei Qing, dan Chen Gu juga mendengarkan. Wei Ti, Wei Qing, Chen Gu, kalian bertiga masing-masing membeli satu obat genetik kelas A, kata Gao Feng. Dengan begitu, hanya dengan tingkat kebugaran tubuh,
Wei Ti dan Wei Qing akan dapat langsung memasuki Panglima Perang tingkat rendah, tingkat. Kekuatan dan kecepatan Chen Gu juga akan meningkat pesat. Luo Feng sedikit mengernyit. Saat ini ada dua obat genetik utama, grade A dan grade B. Grade B untuk orang biasa, yang membuat mereka menjadi pejuang. Namun, mereka yang mengandalkan obat genetik untuk menjadi petarung hanya akan memiliki kekuatan rata-rata di masa depan. Obat genetik kelas A untuk digunakan para pejuang. Setelah menggunakannya, kekuatan mereka bisa berlipat ganda. Tentu saja, jika kekuatan Anda sudah sangat tinggi, maka obat genetik tidak akan efektif. Namun, obat genetik kelas A, bahkan dengan setengah harga dojo, harganya 360 juta dolar Cina. Kapten, aku telah bekerja selama bertahun-tahun dan, bahkan jika aku menambahkan penghasilan hari ini, aku hanya memiliki 430 juta, cemberut Wei Ti sambil berkata, dengan tingkat pertumbuhanku, tampaknya Panglima Perang level rendah pada dasarnya adalah milikku, membatasi. Di masa depan, saya tidak akan punya banyak pilihan untuk menghasilkan uang. Jadi jika saya membuang semua uang saya sekarang, berapa yang tersisa saat saya pensiun? Petik 2. Orang harus selalu memikirkan masa depan. Uang tidak mudah didapat. Setelah bekerja selama 10 tahun atau lebih, dia hanya menghasilkan 430 juta. Dan menggunakan 360 juta untuk membeli obat genetik. Lalu, bukankah dia akan menginvestasikan semua yang dia usahakan untuk itu? Kapten, saya menggunakan senjata panas, jadi saya harus mengeluarkan cukup banyak uang. Menggunakan 360 juta seperti ini. Chen Gu juga sedikit ragu-ragu. Jangan khawatir. Gao Feng sedikit tersenyum, kamu tidak perlu uang sebanyak itu untuk membeli obat genetik kelas A. Ketika saya baru menjadi petarung, saya juga seorang pemula. Saat itu, saya bergabung dengan regu pejuang dan menjadi saudara seumur hidup. Sampai sekarang, saudara itu adalah Panglima Perang tingkat lanjut. Dia memiliki koneksi untuk mendapatkan obat genetik hanya dengan 200 juta. 200 juta. Wei Ti, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut. Hanya 200 juta. Luo Feng juga sangat terkejut. Separuh harga di pasar internet limit home pada dasarnya adalah harga terendah yang bisa Anda dapatkan. Sekalipun setengah harga butuh 360 juta, tapi Gao Feng bisa mendapatkannya hanya dengan 200 juta. Kalau begitu aku akan pergi meminta teman baikku untuk membelikan beberapa untuk kita, dan kemudian kalian bisa membayarku setelah aku memberikannya padamu. Dengan begitu, kamu akan percaya padaku, kata Gao Feng sambil tertawa. Namun, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan kepada mereka. Hanya mereka yang ada di organisasi internal saudaranya yang bisa mendapatkan diskon itu. Anggota organisasi juga tidak diperbolehkan menjual barangnya kepada pihak luar, karena harga organisasi akan membengkak dan mengalami masalah lain jika itu terjadi. Namun, Gao Feng bersedia memberikan uangnya sendiri agar Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing tidak perlu melakukannya. Karena, dalam hal kekayaan, dia memiliki lebih banyak uang daripada semua anggota lain di skuad. Di masa depan, semua orang dalam regu akan setingkat Panglima Perang, sedikit tersenyum Gao Feng, Chen Gu akan bertanggung jawab atas penindasan, Wei Ti dan Wei Qing akan bertanggung jawab untuk membersihkan monster prajurit normal, sementara aku dan Luo Feng akan pergi untuk monster level komandan. Dengan efisiensi regu kami pasti bisa membunuh monster level komandan dalam jumlah besar. Jumlah uang yang akan kami hasilkan setidaknya 10 kali lebih tinggi dari yang kami hasilkan di masa lalu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat di dalam. Menurut apa yang Gao Feng katakan, semua orang di regu Palu Api akan menjadi elit. Sebuah regu penuh dengan Panglima Perang, dan dengan kekuatan spiritualnya, kekuatan regu ini akan menjadi gila.